Viral, beredar Antam palsu sebanyak 109 ton. Gila, banyak banget. Sebenarnya apa sih yang terjadi dan gimana kronologinya? Yuk sama-sama kita bahas. Tonton video ini sampai habis ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Mas, bersama saya Willy. Jadi di video kali ini kita akan bahas berita yang lagi viral banget tentang beredarnya Antam palsu sebanyak 109 ton. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi? Nih, kalau misalnya kalian kelewatan beritanya, yuk sama-sama kita baca artikel dari cnnindonesia.com. Artikel ini dibuat di tanggal 31 Mei 2024, yaitu modus kasus korupsi emas 109 ton. Tempel cap PT Antam palsu. Kejaksaan Agung menyebut kasus korupsi 109 ton emas dilakukan dengan melekatkan merek palsu PT Antam pada produksi perusahaan swasta. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus itu dilakukan oleh 6 ex-general manager unit bisnis pengelolaan dan pemurnian logam mulia PT Antam pada periode 2010 sampai 2021. Nah, Kuntadi mengatakan sesuai aturan yang ada, seharusnya pelekatan merek LM PT Antam dilakukan usai melakukan kontrak kerja. Selain itu, seharusnya ada pembayaran biaya yang diterima PT Antam sebagai hak eksklusif. Akibat perbuatan ke-6 pelaku, Kuntadi menyebut pada periode 2010 sampai 2021 sebanyak 109 ton logam mulia tercetak dengan berbagai ukuran. Logam mulia itulah yang kemudian juga diedarkan ke pasar bersamaan dengan produk logam mulia PT Antam resmi. Nah, jadi yang terjadi ini adalah si 6 ex-GM-nya UBLPP-nya Antam ini itu semacam penyalahgunaan wewenang ya, di mana mereka ini menerima emas dari pihak swasta, terus emasnya ini diolah di tempatnya Antam untuk keuntungannya mereka sendiri. Nah, hasil akhirnya itu menjadi logam mulia Antam yang sudah dimerekin Antam. Padahal keterangan dari artikel ini, kita kalau misalnya mau kerjasama dengan Antam, itu harus melalui kontrak kerja yang jelas. Nah, tapi kalau misalnya diberitakan nih ya, agak heboh karena beredar emas palsu, seolah-olah Antam jualan emas palsu yang kadarnya itu emasnya itu palsu pokoknya, bukan emas. Nah, di sini sudah disanggah oleh Antam langsung, di mana Antam membuat statement bahwa terkait dengan maraknya pemberitaan yang menyebutkan adanya 109 ton emas Antam palsu yang beredar di masyarakat dalam kurun waktu 2010 sampai 2021, perusahaan memastikan bahwa pemberitaan tersebut adalah tidak benar. Dia menerangkan seluruh produk emas logam mulia Antam dilengkapi sertifikat resmi dan diolah di satu-satunya pabrik pengolahan dan pemurnian emas di Indonesia yang telah tersertifikasi LBMA. Sehingga, kata dia, dapat dipastikan seluruh produk emas merek logam mulia Antam yang beredar di masyarakat adalah asli dan terjamin kemurniannya. Jadi saya mau kasih saran di sini ke kalian, nggak perlu panik, apalagi kalau misalnya kita yang sudah beli produk Antam dengan banyak. Karena Antam sendiri sudah menstatement bahwa Antam yang kalian beli itu semuanya asli selama tersertifikasi atau kemasannya itu masih terjaga. Jadi nggak usah panik selling. Oh, saya punya Antam nih, takut banget nih Antam ini palsu dan jual deh karena masih ada harganya gitu. Antam sudah menstatement bahwa semua emas yang bermerek Antam selama kemasannya itu masih terjaga itu adalah asli produksi Antam yang mempunyai kadar 24K alias 9-nya 4 kali. Nah, sebelum kita bahas hasil riset saya lebih dalam, saya di sini mau disclaimer dulu bahwa saya sudah mencoba mengkontak pihak Antam untuk melakukan podcast lewat email, lewat DM Instagram, dan juga komentar di Instagram resminya Antam Logam Mulia. Tapi nggak ada balasan. Padahal saya sebagai investor Antam itu juga pengen kalau misalnya kita dengar klarifikasinya dari sumbernya langsung, yaitu Antam. Sehingga kebenarannya itu lebih valid. Jadi, sambil kita menunggu klarifikasi resminya dari Antam, yuk sama-sama kita bahas hasil riset yang saya lakukan berdasarkan pengalaman saya. Nah, kalau hasil analisa saya sendiri, memang kegiatan pemurnian dan juga cetak emas dari swasta menjadi emas Antam itu memang benar terjadi. Tapi kita sama-sama nggak tahu apakah itu resmi ataupun oknum.
Jadi di sini ada bukti price list, biaya pemurnian, dan juga ongkos cetak yang saya dapat dari rekan saya. Ini kita bisa sama-sama lihat, ini foto yang pertama ya, nota dinas General Manager Business Unit, tanggal 27 Juli 2018, lampiran 1, tarif pemurnian dan ongkos cetak. Di sini sama-sama kita bisa lihat ada emas dan juga perak. Nah, kalau misalnya emas XLM kadarnya 99,98%, biaya pemurniannya itu kalau misalnya di bawah 3 kilo itu di 1.250.000 per kilonya. Dengan recovery 100%, terus delivery 20 hari kerja. Menjadi produk fine gold 9-nya 4 kali. Nah, terus kalau misalnya kita lihat foto yang kedua, ini adalah lampiran yang kedua. Tarif jasa manufaktur dan produk. Nah, ini agak kepotong gini ya, tapi kita bisa tahu di sini itu adalah ongkos cetak berdasarkan gramasi dari produk logam mulia Antam. Ada emas batangan FG itu fine gold ya. Misalnya kita lihat yang FG 10, berarti itu yang 10 gram. Nah, kalau misalnya biaya cetaknya 10 gram itu di 85.000. Nah, jadi flow-nya supaya gampang, kalian bayangin aja kalau misalnya saya punya emas 1 kilo, terus kemudian emas ini nggak ada mereknya, kadarnya 80%. Terus kemudian saya mau tuker emas saya ini yang kadar 80% ke Antam menjadi produk logam mulia Antam. Nah, saya harus bayar biaya pemurnian kalau misalnya sesuai tabel ini di 2018, itu per kilonya di 1.650.000 untuk kadar 80% di bawah 3 kilo. Nah, jadi biaya pemurniannya itu di 1.650.000. Nah, kemudian murninya kan 800 gram kurang lebih ya. Nah, 800 gram ini bisa kita cetak menjadi emas batangan PT Antam alias Antam Press. Nah, di sini kalian udah bisa lihat sendiri ada biaya cetaknya 0,5, 1, 2, 3 sampai 500 gram. Nah, jadi ini adalah biaya ongkos cetak yang harus saya bayar. Jadi dari kurang lebih 800 gram tadi, misalnya mau saya jadiin 10 gram 80 keping atau misalnya 100 gram 8 keping, jadi saya harus bayar biaya ongkos cetak tadi plus biaya pemurniannya. Nah, biaya ini lebih murah dibandingkan saya harus langsung beli ke butik Antam pada saat itu. Itulah yang membuat kenapa banyak orang-orang yang tertarik untuk melakukan pemurnian ini. Nah, ini ada gambar yang ketiga. Kalau misalnya kalian lihat, ini lebih ribet lagi. Tarif jasa manufaktur dan produk industri. Nah, di sini ada nomor produk berat per gram, biaya produksi small bar pihak ketiga, bahan XLM. Kalau yang di bawah, bahan XLBMA non-LM. Sini kalian bisa lihat sendiri, di sini sudah ada biaya ongkos cetaknya berapa, terus juga syarat-syaratnya apa aja. Kalian bisa lihat sendiri di sini bahwa ini udah seperti resmi ya. Jadi seperti Antam yang memang mengeluarkan program seperti ini. Program pemurnian dan juga ongkos cetak untuk emas-emas di luar Antam. Nah, jadi kalau misalnya hasil dari analisa saya, kemungkinan yang terjadi itu ada dua. Yang pertama, jasa tukar itu memang resmi diadakan oleh Antam. Jadi kalau misalnya kita lihat price list tadi, terus memang pemurnian tadi, terus juga ada biaya ongkos cetak tadi, itu memang resmi dikeluarkan oleh Antam. Tapi kenapa Kejaksaan Agung nangkep 6 GM-nya si Antam ini karena penyalahgunaan wewenang. Harusnya kan kalau misalnya ini resmi dari Antam, nggak perlu dong Kejaksaan Agung sampai nangkep mereka karena ini memang operasi atau bisnis yang legal. Nah, terus juga kalau misalnya ini legal, harusnya sertifikasi LBMA-nya si Antam ini juga bermasalah. Jadi buat kita yang belum tahu bahwa LBMA itu adalah London Bullion Market Association. Ini adalah semacam kayak sertifikasi gitu guys. Kalau misalnya di Indonesia mungkin kita punya SNI ya, tapi SNI-nya itu nggak ada apa-apanya sama LBMA. Jadi LBMA itu mungkin di dunia yang paling sulit karena mereka itu concern terhadap puritas, kadar, terus juga berat, sama sumber dari emasnya itu sendiri. Jadi, kalau misalnya kita lihat dari websitenya tcaspa.com, LBMA, London Bullion Market Association, is an independent authority guaranteeing the world's highest standard regarding precious metals of gold and silver, as demonstrated by the companies that are able to meet the strictest quality standards. LBMA sets the standard concerning purity, shape, and origin of gold and silver.
The audit program implements the 5-step due diligence framework provided by the OECD's guidance and require GDL refineries to contribute to fight against money laundering, terrorist financing, and human rights violation, as well as to the environmental cost on a global level. Jadi kalau misalnya kalian lihat, LBMA itu lebih strict jauh daripada SNI. Kalau misalnya SNI itu strict cuman kadarnya aja. Kalau misalnya prosesnya itu sudah meet sama SNI, terus juga kadarnya sesuai, itu bisa dicap sama SNI. Tapi kalau LBMA ini bukan cuman karat aja, tapi juga dari sumber emasnya itu. Apakah emasnya itu terlibat money laundering, terus juga terlibat teroris fund, terus juga ramah lingkungan atau enggak tambangnya, karena kan kita tahu ya tambang emas itu kan memang ada limbahnya gitu. Nah jadi kalau misalnya emasnya itu diambil dari orang-orang terus dibawa ke Antam, berarti LBMA-nya ini sertifikasinya udah nggak tahu ya, karena sumber emasnya itu sendiri kan sumber dari swasta ya, kita nggak tahu. Terus juga kalau misalnya di Indonesia kita tahu lah ya, udah nggak asing lagi, banyak banget tambang emas ilegal yang beroperasi di Indonesia. Bisa aja itu emas dari swasta yang ditukar ke Antam itu adalah hasil dari tambang emas ilegal. Jadi menurut saya karena LBMA begitu strict, terus juga concern sama sumber emasnya itu sendiri, harusnya menjadi tanda tanya kenapa masih bisa mendapat sertifikasi dari LBMA. Kemungkinan yang kedua yang menurut saya lebih mungkin terjadi, kegiatan pemurnian dan juga cetak emas dari swasta ke logam mulia Antam itu hanyalah rekayasa oknum Antam aja. Jadi pihak Antam sendiri nggak mengetahui kegiatan ini. Karena kan kalau misalnya swasta mau cetak emas dan dijadikan logam mulia Antam, swasta harus bayar biaya pemurnian dan juga bayar biaya ongkos cetak si Antam. Nah, biaya-biaya ini itu yang dijadikan keuntungan sendiri oleh oknumnya si Antam. Jadi nggak disetorkan ke Antam. Inilah yang membuat saya berasumsi bahwa ini hanyalah rekayasa oleh oknum-oknumnya Antam. Salah satunya ex-GM UBLPP-nya logam mulia Antam. Tapi kalau misalnya kemungkinan ini yang terjadi, kalian bisa bayangin nggak sih? Berarti Antam nggak tahu selama ini ada 109 ton emas yang diproduksi secara gelap. Kalau misalnya diproduksi secara gelap, otomatis standarnya gimana? Ya memang nggak mungkin banget sih kalau misalnya emas yang diproduksi gelap itu adalah emas palsu, 100% palsu. Tapi apakah si Antam ini bisa berani jamin bahwa kualitas dari emas yang diproduksi 109 ton ini yang diproduksi secara gelap, itu kadar puritasnya itu sama seperti yang Antam produksi secara terang atau secara legal ya? Apakah puritasnya sama di 964 kali? Apakah beratnya sama, nggak boleh kurang, harus pas, misalnya 100 gram, harus 100 gram. Jadi, ada kemungkinan bahwa produksi Antam, logam mulia Antam yang sebanyak 109 ton ini yang lewat jalur gelap, itu punya standar yang di bawah produk logam mulia Antam yang diproduksi secara resmi. Kesimpulannya, nah jadi kalau misalnya kita lihat dari artikelnya, terus juga lihat dari hasil riset abal-abal saya, ini menunjukkan bahwa Antam ini memang ada fraudnya, artinya oknumnya ini ada bermain belakang. Nah kalau misalnya saya boleh kasih himbauan ke kalian semua adalah nggak perlu panic selling, jual logam mulia Antam kalian buru-buru dan invest ke logam mulia yang lain. Karena kalian bisa menjadi rugi, karena kita tahu ya, kalau misalnya beli dan jual emas di waktu yang bersamaan, itu ada spreadnya. Itulah yang membuat kita rugi kalau misalnya beli dan jual emas di waktu yang dekat. Jadi nggak perlu khawatir karena Antam sudah mengkasih statement bahwa emasnya itu asli. Dan selama kemasannya itu nggak rusak, Antam siap membuyback emas kalian. Nah, kalau untuk Antam sendiri, saya berharap secepatnya Antam kasih klarifikasi resminya supaya kita sebagai investor Antam itu bisa mendapatkan kejelasan sebenarnya apa sih yang terjadi, mengingat market share logam mulia Antam untuk produk emas batangan di Indonesia itu yang paling besar. Nah, jadi gimana guys? Setelah kalian nonton video ini, gimana tanggapan kalian terkait berita yang lagi viral ini? Apakah kalian tetap tahan Antam kalian atau beralih ke logam mulia merek yang lain?
share ya di kolom komentar. Oke guys, itu tadi video saya tentang berita yang viral beredar emas antam palsu sebanyak 109 ton. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.